Kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Maido Pelfrina. Saudara, sore hari ini masih berlangsung pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pertemuan sudah berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Apa yang bakal dibahas oleh keduanya? Utamanya setelah penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, karena ada momen yang cukup menarik juga terjadi pada saat penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 di gedung KPU, yakni ada kehadiran dari Capres dan juga Cawapres nomor urut 1, yakni pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, serta ada juga kehadiran dari sejumlah partai pendukung yang berada di luar dari kubu 02. Ini adalah gambar terkini, saudara, yang kami hadirkan di kantor DPP PKB. Pertemuan berlangsung sekitar jam 2 siang tadi. Kita akan bahas apa yang bisa kita baca dari pertemuan keduanya, kemudian juga kehadiran dari PKB, kemudian juga P3, apakah konsolidasi langsung digelar setelah penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di KPU pagi tadi. Kita akan bahas bersama dengan analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, ada Kunto Adiwibowo yang bergabung sore hari ini lewat sambungan Zoom. Mas Kunto, dengan Maido di sini, Mas Kunto. Selamat siang. Oke, Mbak Maido. Mas Kunto, yang bisa Anda lihat, yang bisa Anda baca dari pertemuan antara Presiden terpilih ini jadi menarik ya, karena Prabowo yang menyambangi kantor DPP PKB. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo untuk merangkul semua yang berada di luar 02? Betul, Mbak. Ini politik merangkulnya Pak Prabowo. Pertama ya karena tentu saja beliau ingin dapat dukungan lebih banyak kursi di DPR, dan itu berarti harus dari banyak partai gitu kan, dan beliau berusaha untuk merangkul partai-partai ini gitu, terutama yang di luar koalisi 02 awalnya. Dan yang kedua tentu ingin juga seperti pidatonya tadi di KPU, Pak Prabowo ingin kemudian membangun persatuan, lalu kemudian rekonsiliasi, dan akhirnya semuanya bersama-sama untuk membangun Indonesia. Kira-kira itulah Mbak ya, yang memang akhirnya dijawantahkan melalui pertemuan antar Pak Prabowo dengan ketua PKB ini gitu kan. Tapi ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan ya Mbak ya, karena dari awal kita mungkin tahu walaupun PKB berada di koalisi perubahan juga, Nasdem juga gitu kan, tapi kan kedekatan dengan pemerintahan Pak Jokowi juga cukup erat. Oke. Mas Kunto, sebenarnya kami kurang jelas bisa mendengar suara Mas Kunto, audionya kurang tersampaikan dengan baik, tapi mungkin bisa sambil diperbaiki juga jaringan internet kita. Mas Kunto, Anda masih bisa mendengar saya, Mas Kunto? Dan kemudian kita juga bisa lihat bagaimana Mas Kunto. Kita sepertinya mengalami gangguan teknis bersama dengan analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo. Kami akan terus memperbaharui atau memperbaiki sambungan komunikasi dengan Kunto Adiwibowo. Ini adalah gambar terkini, saudara, di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa, di mana ada pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang kita katakan cukup menarik tadi, kehadiran Muhaimin Iskandar di kantor KPU pada saat penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di kantor KPU pada Rabu pagi tadi. Pasangan Anies Muhaimin juga mengikuti pada saat rapat pleno berlangsung di kantor KPU dari awal hingga selesai.
Apa yang bisa kita lihat dari sejarah antara PKB dan juga Prabowo Subianto sebelum akhirnya PKB ini bergabung dengan Koalisi Perubahan? Kami sudah kembali terhubung dengan analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, ada Kunto Adiwibowo. Mas Kunto, jadi sinyal ini semakin kuat ya untuk bergabung PKB ke presiden dan juga wakil presiden terpilih ke pemerintahan, begitu? Saya apa kedekatan PKB Caimin ini dengan Presiden Jokowi kemudian juga disambut dan tentu saja diteruskan dengan penerusnya Pak Prabowo dan tampaknya apa keduanya sebenarnya sudah melakukan komunikasi-komunikasi tentu saja sehingga yang kita lihat hari ini adalah semacam gongnya gitu Mbak. Semacam ya ini semacam setengah resmi sudah bergabung ke koalisi, perbincangan-perbincangan sebelumnya sudah ada, dan di sini menunjukkan bagaimana ya kemarin sebenarnya sambil menunggu MK, putusan dari MK, ya PKB tentu sudah melakukan komunikasi-komunikasi ini dengan Mhm. koalisinya Pak Prabowo, kan? Dan apa ya kita kita juga melihat hal yang sama dengan Nasdem, jadi ya tinggal tunggu waktu saja apakah PKS juga akan bergabung juga dengan koalisinya Pak Prabowo atau enggak. Oke. Nasdem, kemudian juga ada sinyal PKS juga tadi datang ya pada saat penetapan di KPU. Jadi siapa yang bakal jadi oposisi kalau Anda baca? Nah ini Mbak, sebenarnya kan tadi bahkan waktu apa pidatonya Pak Prabowo juga rakyat menginginkannya kontestasi pemilu ini lebih serius, lebih apa ya, tajam pemikiran-pemikirannya dan di saat yang sama setelah pemilu, rakyat sebenarnya juga menginginkan seharusnya partai-partai politik yang ada partai-partai politik yang kuat yang ada di pemerintahan sehingga bisa mengontrol di Mhm. fungsi kontrol gitu, terhadap pemerintah itu jadi lebih kuat gitu kan. Oke. Kalau